Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas gebrakan PT Astra International atau ASII di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024. Acara ini digelar mulai 18 Juli hingga 28 Juli 2024 dan diprediksi akan jadi katalis pemulihan pasar otomotif. Yuk, kita kupas tuntas strategi dan inovasi terbaru dari Astra. Tahun lalu, Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 sukses besar dengan sekitar 400.000 pengunjung dan nilai transaksi mencapai 15 triliun rupiah. Bagaimana dengan tahun ini? Astra optimis bisa mendongkrak penjualan mobil di semester kedua 2024 dengan berbagai diskon dan penawaran menarik. Salah satu daya tarik utama di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 adalah deretan mobil hybrid dari Toyota. Mobil-mobil ini menawarkan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, performa bertenaga, dan emisi gas buang yang rendah. Siapkan diri sobat untuk menyaksikan Toyota Innova jenis hybrid, Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid, hingga Camry Hybrid. Mobil-mobil ini siap mencuri perhatian di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024. Head of Investor Relations Astra International, Tira Ardianti, menyatakan bahwa Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 diharapkan menjadi momentum penting untuk memulihkan penjualan mobil setelah semester pertama yang lesu. Dengan adanya Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024, Astra berharap bisa mendongkrak penjualan mobil di semester kedua. Dengan program diskon dan jaringan distribusi yang luas, Astra yakin bisa menarik minat konsumen. Statistik menunjukkan, sepanjang semester pertama 2024, penjualan mobil hybrid Toyota Kijang Innova jenis HEV mencapai 9.329 unit, disusul oleh Suzuki R3 Hybrid dan XL7 Hybrid. Di posisi selanjutnya ada Toyota Yaris Cross HEV, Honda CR-V 2.0e, dan Alphard Hybrid. Bagaimana dengan penjualan di semester kedua? Astra optimis bisa lebih baik lagi. Lexus juga tak ketinggalan dengan model LM Hybrid, RX 350h Luxury HEV, dan lainnya. Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 akan menjadi ajang pembuktian untuk berbagai inovasi hybrid dari Astra. Selain mobil hybrid, Astra juga menawarkan berbagai merek lain seperti Toyota, Lexus, Daihatsu, Isuzu, dan UD Trucks. Siapa yang tak tergoda dengan berbagai diskon menarik di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024? Data Gaikindo mencatat penjualan mobil grup Astra pada Juni 2024 mencapai 43.908 unit. Meski mengalami penurunan secara year-on-year, ada kenaikan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan mobil Astra pada Juni 2024 naik 6,2% dibandingkan Mei 2024. Peningkatan ini membuat pangsa pasar Astra naik menjadi 60%. Ini adalah kabar baik bagi Astra dan industri otomotif Indonesia. Tira Ardianti optimis bahwa strategi penjualan di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 akan berhasil mendorong penjualan di semester kedua. Dengan dukungan purna jual yang kuat dan produk yang beragam, Astra siap menghadapi tantangan pasar. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 bukan hanya tentang penjualan, tetapi juga tentang pengalaman otomotif terbaik. Dan dengan berbagai strategi dan penawaran menarik, Astra yakin bisa mencatat penjualan yang lebih baik di semester kedua 2024. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Astra International saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, PT Astra International menunjukkan dinamika kinerja keuangan yang menarik di kuartal pertama 2024. Meskipun menghadapi penurunan pendapatan, perusahaan ini berhasil mencatat peningkatan aset dan ekuitas yang signifikan.
Total aset perusahaan meningkat sebesar 14,3 triliun rupiah, mencapai 460 triliun rupiah pada Maret 2024, dibandingkan dengan 445,6 triliun rupiah pada Desember 2023. Ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan dari 250,4 triliun rupiah menjadi 261,5 triliun rupiah pada periode yang sama. Liabilitas Astra International bertambah dari 195,2 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 198,4 triliun rupiah pada Maret 2024. Peningkatan ini mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola utang dan modal untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebesar 2,1% dari 82,9 triliun rupiah pada kuartal pertama 2023 menjadi 81,2 triliun rupiah pada kuartal pertama 2024. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berat, Astra International telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Meskipun terjadi penurunan pendapatan, perusahaan ini berhasil mempertahankan efisiensi operasional yang solid. Hal ini terbukti dari pencapaian return on assets yang stabil di angka 6,4%. Angka ini mencerminkan kemampuan Astra International dalam menghasilkan profit dari aset yang dimilikinya. Ini adalah sebuah indikator penting dalam mengukur efektivitas manajemen perusahaan. Selain itu, return on equity yang mencapai 14,4% juga menandakan bahwa perusahaan ini mampu memberikan imbal hasil yang signifikan kepada para pemegang saham. Kinerja ini menjadi bukti keberhasilan strategi dan kebijakan manajemen Astra International dalam mengoptimalkan modal yang diinvestasikan. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada penurunan pendapatan, Astra International tetap unggul dalam hal kinerja finansial berdasarkan data kuartal pertama tahun 2024. Dalam laporan keuangan terbaru, Astra International menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengurangan beban pokok pendapatan. Dari angka 65,2 triliun rupiah yang tercatat pada kuartal pertama tahun 2023, perusahaan berhasil menekan angka tersebut menjadi 63,6 triliun rupiah di kuartal pertama tahun 2024. Pencapaian ini mencerminkan upaya efisiensi yang gencar dilakukan oleh manajemen Astra dalam mengoptimalkan operasional dan strategi bisnis. Langkah-langkah efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Meskipun demikian, laba bruto perusahaan mengalami penurunan tipis dari 17,7 triliun rupiah menjadi 17,5 triliun rupiah di dalam periode yang sama. Penurunan ini mungkin menandakan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjaga margin keuntungan di tengah fluktuasi harga bahan baku dan dinamika pasar. Namun, penurunan yang tidak terlalu besar ini juga menunjukkan bahwa Astra International masih mampu mempertahankan efektivitas operasionalnya. Saya memandang ini sebagai indikator yang baik, menunjukkan bahwa perusahaan berada pada jalur yang tepat untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dalam laporan keuangan terbaru, tercatat adanya peningkatan signifikan pada beban umum dan administrasi Astra International dari 4 triliun rupiah menjadi 4,5 triliun rupiah. Kenaikan ini tidak lain adalah cerminan dari strategi perusahaan yang agresif dalam memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia. Investasi ini diharapkan akan menopang ambisi Astra International untuk berkembang lebih jauh, sejalan dengan visi jangka panjang mereka. Di sisi lain, Astra International juga berhasil mencatatkan efisiensi pada beban pajak penghasilannya. Dari yang sebelumnya berjumlah 2,5 triliun rupiah, kini berhasil ditekan hingga menjadi 2,2 triliun rupiah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan investor. Keberhasilan ini menandakan adanya pengelolaan fiskal yang baik dan strategi perencanaan pajak yang efektif dari Astra International. Di tengah guncangan ekonomi yang tak terduga, perusahaan-perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan kinerja keuangan mereka. Astra International melaporkan penurunan laba periode berjalan yang signifikan dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024. Dari angka 11,5 triliun rupiah di tahun sebelumnya, laba bersih mereka turun menjadi 9,7 triliun rupiah. Penurunan ini mencerminkan volatilitas pasar dan dampak dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi operasi bisnis secara keseluruhan. Namun,
Tidak semua indikator keuangan menunjukkan berita buruk. Meskipun laba bersih menurun, net profit margin perusahaan masih bertahan di angka yang mengesankan, yaitu 9,1%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah yang dihasilkan dari penjualan. Ini merupakan bukti dari efisiensi operasional yang tinggi dan kemampuan manajemen untuk menyesuaikan strategi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Stabilitas margin keuntungan ini juga memberikan harapan bahwa perusahaan dapat mempertahankan kinerja keuangannya di masa mendatang, meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah lanskap ekonomi yang fluktuatif, Astra International menunjukkan ketahanan finansial yang mengesankan. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, yang berada pada angka 95,8%, mencerminkan struktur modal yang seimbang antara utang dan ekuitas. Angka ini menandakan bahwa Astra International tidak terlalu bergantung pada pinjaman untuk pembiayaan operasionalnya. Ini merupakan sebuah indikator penting dari stabilitas finansial jangka panjang. Selain itu, rasio lancar perusahaan yang tercatat sebesar 132,5% menegaskan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan efektif. Rasio ini, yang mengukur aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek, menunjukkan bahwa Astra International memiliki likuiditas yang lebih dari cukup untuk menangani utang-utangnya yang akan jatuh tempo. Keberhasilan Astra International dalam mempertahankan rasio keuangan yang sehat ini tidak terlepas dari pengelolaan yang prudent dan strategi diversifikasi bisnis yang telah lama diterapkan. Dengan portofolio yang meliputi berbagai sektor, dari otomotif hingga keuangan, Astra International telah menunjukkan adaptabilitas dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Rasio-rasio keuangan yang solid ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa Astra International berada dalam posisi yang baik untuk terus berkembang dan memperluas operasinya, bahkan di tengah ketidakpastian pasar global. Dalam laporan keuangan terbaru, Astra International mencatatkan peningkatan arus kas yang signifikan dari aktivitas operasinya. Pada kuartal pertama tahun 2024, perusahaan ini mampu menghasilkan arus kas sebesar 13,1 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah, menandakan efisiensi operasional dan strategi bisnis yang efektif. Mengakhiri bulan Maret 2024, Astra International melaporkan total arus kas yang meningkat tajam hingga 6,3 triliun rupiah. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan kapasitasnya untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Dengan hasil ini, Astra International menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan untuk masa depan. Selain itu, Astra International menunjukkan peningkatan penggunaan kas yang signifikan. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, adanya penggunaan kas untuk aktivitas investasi yang mencapai angka 6,3 triliun rupiah. Investasi ini mencerminkan strategi perusahaan dalam memperluas bisnis dan menguatkan posisi di pasar. Kedua, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan yang tercatat sebesar 550 miliar rupiah menandakan langkah perusahaan dalam mengoptimalkan struktur modal dan membiayai operasional perusahaan. Langkah Astra International dalam menggunakan kas untuk investasi dan pendanaan ini menunjukkan dinamika perusahaan yang aktif dalam mengelola keuangannya. Dengan manajemen kas yang efektif, Astra International berupaya untuk terus berkembang dan mempertahankan posisi kompetitifnya. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal penurunan pendapatan dan laba, Astra International tetap berfokus pada penguatan posisi keuangan dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Dengan aset dan ekuitas yang terus meningkat, perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi dinamika pasar dan memanfaatkan peluang. Kedepan, Astra International perlu terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengelola biaya dengan bijak untuk meningkatkan profitabilitas. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan potensi pasar yang besar, perusahaan ini memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Astra International di kuartal pertama 2024 mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan yang efisien, Astra International diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif
bagi perekonomian Indonesia. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.